Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat ASKEP di Indonesia. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Baiklah, pada siang ini berjumpa lagi dengan saya Widya Herlina, salah satu tutor ASKEP Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang keperawatan maternitas. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe dan jangan lupa di-share ya, biar teman-temannya juga bisa kompeten bersama ASKEP. Baiklah sahabat ASKEP Indonesia, kali ini ASKEP akan mengadakan TO UKOM se-Indonesia. Nah, jadi ada 2 UKOM nih. Satu harganya hanya Rp85.000. Dan kalau teman-teman ambil 2, itu kita kasih harga spesial hanya Rp120.000. Nah, juga ada door prize nih untuk bagi sahabat ASKEP dengan peserta terbaik, itu ada uang tunai Rp500.000. Lumayan nih tuh buat beli baju lebaran. Jadi teman-teman jangan ketinggalan ya untuk ikut TO-nya. Kita lanjut soal kelima. Seorang perempuan 36 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan merasa sudah cukup memiliki 4 orang anak dan ingin membesarkan mereka dengan baik. Pasien ingin berkonsultasi tentang kontrasepsi yang cocok untuk dirinya yang memiliki riwayat hipertensi. Apakah metode kontrasepsi yang tepat untuk kondisi pasien? A. Tubektomi, B. Vasektomi, C. IUD, D. Pil KB, E. Suntik KB. Nah, kita lihat pembahasan dari soal tersebut. Data fokus masalah. Keyword untuk kasus tersebut yaitu pasien merasa cukup dengan anak 4. Berarti pasien tidak ingin nambah anak lagi. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Kemudian apa alat kontrasepsi untuk dirinya? Berdasarkan data fokus, alat kontrasepsi yang tepat untuk pasien yaitu tubektomi, yaitu alat kontrasepsi permanen dengan cara mengikat atau memotong saluran sel indung telur pada wanita. Nah, tubektomi termasuk kepada metode kontab atau kontrasepsi mantap. Kita lanjut ya teman-teman, soal ke-6. Seorang perempuan 40 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Hasil pengkajian, pasien pos melahirkan 2 bulan yang lalu. Anak lahir secara sehat secara pervaginam. Pasien ingin konsultasi tentang kontrasepsi yang cocok untuk dirinya. Pasien saat ini menyusui eksklusif, belum mau steril, dan pasien memiliki riwayat varises. Apakah kontrasepsi yang cocok untuk pasien? A. Tubektomi, B. IUD, C. Suntik KB, D. Pil KB, atau E. Implan. Nah, kita lihat pembahasannya. Data fokus, pasien pos melahirkan 2 bulan yang lalu. Anak lahir secara pervaginam. Pasien ingin berkonsultasi tentang kontrasepsi yang cocok untuk dirinya. Saat ini pasien sedang menyusui ASI eksklusif dan pasien memiliki riwayat varises. Berdasarkan data fokus, alat yang kontrasepsi yang cocok untuk pasien adalah IUD, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Di mana pasien mengalami varises. Varises merupakan suatu kondisi di mana terjadi pembekakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang biasa terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Pada dasarnya, penderita varises tidak dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormonal, terutama estrogen, karena dengan penggunaan alat kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan keluhan varises semakin memberat. Sementara IUD hanya bekerja di bagian uterus saja. Kita lanjut soal ke-7. Seorang perempuan 32 tahun postpartum secara sesar. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri perut dan lemas, kontraksi uterus lembek, dan terjadi tanda-tanda syok. Perawat dan dokter melakukan tindakan penanggulangan syok. Cara terakhir untuk menyelamatkan pasien yaitu dengan melakukan tindakan histerektomi. Petugas kesehatan meminta persetujuan pasien dan keluarga. Apakah prinsip
etik yang telah diterapkan? A. Confidentiality, B. Beneficence, C. Fidelity, D. Autonomy, atau E. Justice. Nah, pembahasannya untuk pasien yang mengalami SC, mengeluhkan nyeri perut dan lemas, kontraksi uterus lembek dan tampak tanda-tanda shock. Jadi, petugas melakukan tindakan penanggulangan shock. Cara terakhir untuk menyelamatkan pasien yaitu dengan melakukan tindakan histerektomi. Petugas kesehatan meminta persetujuan pasien dan keluarga. Nah, pada kasus di atas, petugas kesehatan telah menerapkan prinsip yaitu autonomi, yaitu sikap perawat yang menghargai hak-hak pasien. Persetujuan untuk dilakukannya tindakan kepada pasien merupakan salah satu hak pasien yang harus dihormati. Kita lanjut soal ke-8, soal terakhir ya teman-teman. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah. Berdasarkan pengkajian, seorang perempuan 27 tahun postpartum hari keempat mengeluhkan ASI baru keluar sedikit dan puting terasa nyeri ketika menyusui. Klien takut untuk menyusui bayinya. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Puting payudara tampak lecet dan kemerahan. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat diberikan kepada klien? A. Merujuk klien untuk pengobatan. B. Menganjurkan klien untuk tetap menyusui bayinya. C. Menganjurkan klien untuk tidak menyusui bayinya sampai puting sembuh. D. Menganjurkan klien untuk membersihkan puting dengan air hangat. Atau E. Menganjurkan klien untuk memberikan susu formula sementara waktu. Atau E. Menganjurkan klien untuk memberikan bayi susu formula sementara waktu. Nah, kita lihat pembahasannya. Data fokus masalah yaitu kata kuncinya puting susu klien lecet dan nyeri sehingga klien takut menyusui bayinya. Dengan masalah ini, klien tetap harus menyusui bayinya, namun bayinya disusui terlebih dahulu pada puting susu yang normal atau yang lecet lebih sedikit. Untuk puting susu yang lecet dianjurkan mengurangi frekuensi dan lama menyusui. Jadi untuk soal nomor 8 yang benar adalah B, yaitu menganjurkan klien untuk tetap menyusui bayinya. Channel Askep kita, dan jangan lupa like dan share. Kemudian jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya teman-teman untuk ikut TO Ukom Nasional yang akan diadakan oleh Askep, yaitu pada tanggal 15 sampai 18. Untuk adik kita ada 2 kali TO, yaitu batch 38 dan 39. 1 kali TO hanya 85.000, dan jika teman-teman mengambil keduanya, itu kita kasih harga promo spesial hanya 120.000 saja. Jangan lupa ya teman-teman. Sekian dulu pertemuan kita pada siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Widya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.